Rangkuman kabar Timnas hari ini. Kelolosan Timnas Indonesia Senior dan U23 di Piala Asia, Qatar. Fans siap datang. Pelatih Timnas U23 Turkmenistan memberikan tanggapannya setelah dikalahkan Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Media Malaysia, Makan Bola. Soroti keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 tahun 2024. Mereka menyoroti perjuangan skuad Garuda Muda dalam mengalahkan Turkmenistan U23 di laga terakhir grup K. Rafael Struijk terpukau dengan kemampuan rekan setimnya di Timnas Indonesia U23. Sebelum kita teruskan, sebaiknya tekan tombol like dan subscribe saat tonton video ini. Jangan lupa saksikan video ini sampai selesai, agar tidak gagal paham. Sekarang kita mulai. Timnas U23 Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024, usai menang atas Turkmenistan pada laga pamungkas grup K babak kualifikasi. Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, malam WIB. Timnas U23 mengikuti jejak skuad Timnas Indonesia Senior, lolos ke putaran final Piala Asia di Qatar tahun depan, bertanding di Stadion Manahan, Solo. Timnas U23 Indonesia besutan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Kemenangan atas Turkmenistan itu membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 grup K dengan nilai 6. Skuad Garuda Muda pun lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 sebagai juara grup K. Keberhasilan Shin Tae-yong membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 melengkapi pencapaian apik juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Kabar selanjutnya. Pelatih Timnas U23 Turkmenistan memberikan tanggapannya setelah dikalahkan Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Tim besutan Ahmet Agamiradov itu kalah dengan skor 0-2. Dua gol Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Ivar Jenner pada menit ke-40 dan Pratama Arhan, 90+2. Pertandingan berlangsung intensitas tinggi. Sempat beberapa pemain dari kedua pemain terlibat gesekan dan adu mulut. Pelatih Ahmet Agamiradov memberikan tanggapan soal timnya dibandingkan dengan tim yang berlaga di Piala Asia U23 tahun 2022, di mana Turkmenistan berhasil mencapai babak perempat final. Ahmet Agamiradov memberikan penilaian pada Timnas U23 Indonesia. Ia melayangkan pujian ke tim besutan Shin Tae-yong tersebut. Tim Indonesia kualitasnya bagus. Kata Ahmet Agamiradov, saya mengikuti informasi tim Indonesia melalui internet. Saya mencoba mencari beberapa pertandingan dan saya memahami bahwa pelatih kepala Shin Tae-yong melakukan pekerjaan besar selama 3 tahun sejak 2020. Yang saya tahu pemainnya bermain di tim nasional. Mereka bermain di kandang sendiri di Indonesia dan penggemar mendukung mereka, ujarnya. Kabar selanjutnya. Media Malaysia, Makan Bola, soroti keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 tahun 2024. Mereka menyoroti perjuangan skuad Garuda Muda dalam mengalahkan Turkmenistan U23 di laga terakhir grup K. Makan Bola pun menyoroti duel sengit Timnas Indonesia U23 melawan Turkmenistan U23 semalam. Setelah kesulitan mencari peluang mencetak gol di babak pertama, Ivar Jenner akhirnya bisa memecah kebuntuan skuad Garuda Muda lewat golnya di menit ke-41. Kualifikasi Piala Asia U23, Indonesia melaju ke Piala Asia, kalahkan Turkmenistan, tulis judul artikel Makan Bola. Dikutip Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, skuad Timnas Indonesia U23 sukses lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 sebagai juara grup K usai mengalahkan Turkmenistan hari ini. Mendapat dukungan solid dari para supporter termasuk Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Jelas Makan Bola,
Makan Bola pun menyebut Timnas Indonesia U23 telah mengikuti jejak tim-tim top yang lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 lewat jalur prestasi. Di antaranya, ada Vietnam U23 hingga Korea Selatan U23. Kabar selanjutnya. Rafael Struijk terpukau dengan kemampuan rekan setimnya di Timnas Indonesia U23. Penyerang Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk, menyelipkan sebuah pujian untuk Ramadan Sananta yang menjadi rekan duetnya di lini serang pada kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Duet antara kedua pemain ini memang hasilnya luar biasa. Mereka sama-sama mencetak 1 gol untuk membantu Garuda Muda menang 9 gol tanpa balas. Rafael Struijk mengakui, Ramadan Sananta adalah penyerang yang punya kualitas. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari jumlah peluang yang diperoleh pada laga kontra Chinese Taipei U23. Saat itu, Sananta cukup sering mendapat ruang tembak di dalam kotak penalti. Hal ini, menurut Rafael, membuktikan bahwa rekan duetnya itu memiliki kemampuan yang baik untuk mencari peluang. Ya, kemarin Sananta mencetak gol. Itu sangat bagus. Dia mendapatkan banyak peluang yang berarti bahwa dia sangat bagus ketika berada di kotak penalti, kata Rafael saat ditemui seusai latihan di Stadion Sriwedari, Solo. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini juga memberi saran untuk Ramadan Sananta agar berani berkarir di luar negeri. Menurut Rafael, rekan duetnya itu bisa mendapat banyak kesempatan jika bersedia memulai karir abroad, sebab jika bisa mendapat kesempatan berkarir di luar negeri, hal ini bakal menjadi kesempatan besar untuk mengembangkan karirnya, ia menambahkan. Itulah rangkaian kabar hari ini. Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Silahkan tulis tanggapan Anda tentang kabar ini, dan jangan lupa like dan subscribe ya, share atau bagikan kabar ini, agar banyak yang tahu sejarah baru telah diukir oleh Timnas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.